الله وحده لا شريك له الواحد الحكيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratil mukaramin wal muhtaramin, para jamaah salat maghrib Masjid Jamil Barokah yang saya hormati, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bi'aunillah wa bifadlillah, dengan pertolongan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita diperkenankan kembali berkumpul bermuajahat dalam satu jalsah mubarakah yang insyaallah senantiasa dalam keadaan sihah wal afiyah. Shalawat beserta salam mari sama-sama kita tetap sanjungkan teruntuk baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Para jamaah sekalian rahimakumullah, taklim kita pada malam hari ini masih di syarat sholat ya, atau sudah selesai gimana? Awal bulan ya? Syaratnya sholat sudah selesai. Delapan ya? Delapan. Sudah. Ya, ada 8 betul. Jadi kalau itu sudah beres, kita masuk lebih spesifik membicarakan tentang hadas al-ahdas itnani asghar wa akbar. Sudah ya, betul ya, syarat salatnya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun al-ahdatsu itnani asghar wa akbar. Fal asghar ma aujabal wudu'a wal akbar ma aujabal ghusl. Hadas sebagaimana yang maklum sudah kita ketahui, itu jumlahnya ada 2. Yang pertama hadas asghar, yang ketiga adalah hadas akbar. Tapi konsep yang mengatakan hadas ada 2 ini Pak, ya, konsep yang menyatakan bahwa hadas ini ada 2, biidkhalil jinabati fil akbar. Jadi dengan memasukkan jinabah
masuk dalam kategori akbar. Ya, makanya kesimpulannya adalah hadas cuma ada dua, asghar sama akbar, kecil sama besar. Nah, ini rumusnya. Kenapa kok disebutkan dua? Yang masyhur kita ketahui, karena ketika dinyatakan bahwa hadas ini jumlah dua, maka berarti janabah itu masuk kategori yang akbar. Walaupun nanti ya ada pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa janabah itu masuknya bukan akbar, tapi masuknya hadas yang ausat. Hadas yang ausat beda dengan haid. Nah, jadi antara haid dengan janabah itu dibedakan. Ya. Dan memang konsekuensi hukumnya pun jelas berbeda. Antara janabah biasa dengan haid memang konsekuensi hukumnya pun memang ada sedikit perbedaan. Oleh karenanya ada pendapat yang menyatakan bahwa janabah ini tidak masuk kategori akbar, tapi masuk kategori ausat. Nah, kalau kita ngikutin konsep yang kedua ini, berarti hadas jumlahnya ada 3: asghar, ausat, akbar. Ya, kecil, sedang, besar. Kenapa? Karena memisahkan janabah yang masuk ausat sama haid yang masuk kategori akbar. Ini riwayat pendapat yang kedua. Nah, di sini di dalam kitab Safinah, ya, bahasa daripada mu'allif kitab Kasyifah, bahasanya al-ahdath isnani. Ya betul, al-ahdath isnani memang, tapi dengan bi'irfadil jinabati fil akbar. Dua itu dengan memasukkan janabah masuk dalam kategori akbar, bukan masuk dalam kategori ausat. Jadi nggak ada beda antara janabah dengan haid. Ya. Jadi ya konsepnya seperti itu. Fal asghar ma'aujabal wudu'a. Yang disebut hadas asghar adalah sesuatu yang mewajibkan wudu. Wudu bidhammatil wawi, wudu itu hukumnya bisa berbeda-beda. Wudu hanya wajib ketika kita akan melaksanakan kewajiban yang membutuhkan, yang mensyaratkan adanya wudu. Selain itu, keberadaan wudu itu tidak wajib. Makanya wudu itu ada yang litabarrud, supaya ada. Kemarin jarang hujan loh, panas. Nah itu daripada cuma sekedar cuci muka misal, yang penting kita wudu litabarrud sunnah itu, daripada cuma sekedar cuci muka. Nah, wudu yang wajib itu ketika kita akan melakukan ibadah yang membutuhkan wudu itu sendiri. Sholat, ya. Kalau kita punya hadas kecil, kita wajib melaksanakan wudu sebelum sholat. Qiraatul Quran, kita punya hadas kecil, kita wajib melaksanakan wudu sebelum qiraatin dan lain sebagainya. Perkara-perkara yang lain yang membutuhkan wudu sebelum kita melaksanakan kewajiban yang kita punya. Wudu wajib ya? Wajib. Bukan. Pegang baca ya? Iya. Wajib. La yamassuhu illa al-mutahhar. Wajib ya. Dan ibadah-ibadah yang lain. Sholat, qiraatul Quran dan yang lain sebagainya. Wal akbar ma'aujabal usaha. Kalau kita mengikuti
akbar berarti apapun yang menyebabkan mandi besar adalah akbar, termasuk jinabah. Jinabah orang yang inzal mani, orang yang entah itu fil manam ya, ataupun fil yaqah atau takhayul sehingga akhirnya dia inzal, keluar mani, keluar sperma, atau memang selesai berhubungan suami istri, itu wajib sebelum melaksanakan ibadah apapun, hukumnya wajib dia melaksanakan mandi besar, mandi janabah. Kita mengenal istilahnya itu mandi janabah. Ya. Apapun itu yang mewajibkan mandi, oh berarti itu hadasnya hadas. Ya termasuk haid, nifas, wajib mandi dan kira-kira. Selesai nifas tapi wajib mandi. Wajib ya. Terus wiladah wajib mandi. Nifas sama wiladah itu beda. Darah nifas sama darah wiladah itu beda. Wajib mandi. Sebab melahirkan wajib mandi. Mandi. Iya. Jadi semuanya masuk kategori akbar. Iya kan? Semuanya masuk kategori akbar. Nggak ada klasifikasi yang lain indah pendapat yang pertama. Menurut pendapat yang pertama. Sehingga dimasukkan wahiyal jinabah yang aujabal husna yang aujabal husna adalah jinabah, haid, nifas, wiladah. Ada ala boleh mandi. Ini diperjelas lagi di dalam kitab Asy-Syifa. Ada yang akbar sama asghar itu ala boleh mandi. Wab'duhum ja'ala ahdath salah sampai itu seperti yang saya gambarkan tadi. Dan alasannya itu jelas beda antara jinabah ketika harus dibandingkan dengan haid dan kawan-kawannya. Jinabah harus dibandingkan dengan haid, nifas, wiladah jelas beda. Yang pertama haid itu ya, yang banyak maklum mungkin bagi kita. Dari satu. Tanbihun akhar qala musannif al-amratu arba'un. Mu'allif berkata, musannif berkata, al-amratu arba'un. Amrat itu ada 4. Aurat itu apa ya? Lughatan an-naqsu wa syai' al-mustaqbah. Aurat itu aib, kekurangan, ya, celah, itu aurat. Sehingga wajib ditutupi. Aurat kita, kekurangan kita, celah kita itu tidak boleh. Seandainya memang nggak ada orang yang tahu secara umum ya bahasa aurat secara umum. Seandainya memang tidak ada orang yang tahu selain kita sama Tuhan kita, tidak boleh diceritakan kepada orang lain sama siapa. Apalagi gaya menceritakannya dengan berbangga. Maksud berbangga dengan aib sendiri ya. Apalagi aibnya orang lain. Apalagi aibnya orang lain. Dan begitu juga dengan aurat di makna fil jasad ya, dengan makna yang ada di dalam jasad sama, itu pun wajib ditutupi. Sehingga kalau mau dibuat klasifikasi sebagaimana yang ada di dalam kitab Safinah ini, bahasa yang beliau sampaikan saya sari min summer al-aqrami al-amratu al-aqrami. Pertama aurat rajul mutlaqan, auratnya laki-laki secara mutlak. Auratnya laki-laki al-zakar al-muhaqqaq walau kafiran au abdan au sabiyan walau ghairu mumayyiz. Ya, aurat laki-laki itu yang pertama, auratnya laki-laki walaupun dia kafir, walaupun dia berstatus hamba sahaya, walaupun dia anak kecil,
walaupun dia belum tamyiz, sama. Itu juga disebut aurat. Ya, sobi ghairu mumayyiz, kafiran, abdan, sama, semuanya sama. Rajul ayat zakah mutlaqan. Mutlaq maksudnya gimana? Sama unfis sholati au kharijah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ini batasan-batasan aurat rajul secara mutlak, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Dan pertama, aurat rajul mutlak, baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Satu. Dan al-aman di sholat. Kalau muncul istilah aman, berarti hamba sahayanya sudah pasti perempuan. Kalau muncul istilah raqib, pokoknya hamba sahaya, mau perempuan mau laki-laki, raqib. Kalau muncul istilah abid, pasti laki-laki. Nah, itu perbedaannya ya. Ketika di sini disebutkan wal amati auratul rajuli wal amati fi sholati, sama ternyata. Perempuan, hamba sahaya perempuan di dalam sholat itu auratnya sama seperti auratnya laki-laki. Ya. Amat hamba sahaya perempuan auratnya ketika dia ada di dalam sholat sama seperti auratnya laki-laki secara mutlak, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, nisbat ke laki-laki, nisbat ke amat di dalam sholat. Dari mana sampai mana? Ma baina surah wa rukbah. Semua anggota di antara surah, ya, pusat dengan lutut. Berikut garisnya, garis lingkarannya. Surah itu kan dia melingkar juga, atau bulat juga, atau di perut itu. Nah, berarti dari sini ke sini yaitu surah. Sehingga tidak ada batasan pasti bagi setiap manusia, karena bentuknya surah pasti beda-beda. Akhirnya dikembalikan ke Allah. Dia punya surah, dia punya pusat kayak seperti apa, batasannya dari mana sampai kemana, tergantung posisi si surah itu sendiri dan sekelilingnya dan lingkaran. Berarti ke belakang juga apa? Ya, yang segaris dengan surah. Begitu pun dengan rukbah. Nah, rukbah lebih sulit untuk membatasi yang mana sih yang disebut lutut, dari mana sampai mana. Pegang nggak ketambah lutut kita dari mana sampai mana. Pokoknya yang bertulang, lingkaran tulang, dicoba berdiri, tulangnya keras apa enggak? Ya kalau lagi duduk begini keras. Coba berdiri. Nah itulah, makanya dalam fikih kita ada kaidah malayatin wajib illa bihi fahuwa wajib. Gunanya untuk merumuskan hukum tentang hal-hal yang memang tidak jelas batasan. Sehingga pokoknya yang disebut surah, yang disebut rukbah dan seluruh lingkarannya itu wajib ditutup ketika sholat maupun di luar sholat, bagi laki-laki. Bagi amat, bagi hamba sahaya perempuan di dalam sholat, auratnya sama dengan laki-laki secara mutlak. Dan fa'amratuha fi jami'i dzalik ma baina dzalik. Auratnya ya di anggota yang tadi disebutkan ma baina surah wa rukbah, kesemuanya. Fi jami'i dzalik ma baina dzalik, bahasa yang disampaikan oleh Kasyifah, yang kita Kasyifah. Fa'amratuha fi jami'i dzalik, di semua yang telah tadi disebutkan ma baina surah wa rukbah ma baina dzalik.
anggota di antara surah dan rukbah, dan batasan-batasan rukbah itu sendiri yang dikembalikan kepada Allah. Terus kemudian dilandasi dengan kaitan malayatimul wajib ilahi wajib, sehingga akhirnya seluruh anggota yang disebut surah dan lingkarannya, seluruh anggota yang masih bisa disebut rukbah dan lingkarannya wajib ditutup. Itu sama saja aurat. Sama kalau perempuan itu. Nah, nanti ini yang kedua ini auratul hurrah, perempuan yang merdeka fi sholat. Jami badaniha masih wajhi wal kafaini. Aurat perempuan yang merdeka di dalam sholat, seluruh anggota tubuh masih wajhi wal kafaini di dalam sholat. Jami badaniha masih wajhi wal kafaini. Wajah teh dari mana sampai mana? Dari mana sampai mana? Dari atas sampai bawah, dari mana sampai mana? Dari kiri ke kanan, dari mana sampai mana? Kita maklum sudah, mungkin kalau batasan dari atas mulai dari mimana bitis syahari, mulai dari tumbuhnya rambut. Dari atas sampai bawahnya sampai mana? Sampai dagu. Lah kalau disebutkan sampai dagu ini termasuk wajah bukan? Kira-kira termasuk bagian wajah atau bukan? Termasuk. Kalau perempuan ukurannya sampai sini, Pak, kira-kira dia sudah tutup aurat belum? Kenapa belum? Ya, ininya masih kelihatan, Pak. Berarti harus dilebihkan begini. Ini malayatul wajib ilahi fa wajib, ya ini lagi-lagi harus dilebihkan ketika pemakaian. Ya, ketika pemakaian mukena di bagian wajah harus dilebihkan. Jadi cantolan yang bawahnya itu harus begini, nutupi pas dagu, pokoknya tidak boleh lewat batasan dagu, karena khawatir ya tidak bisa sempurna disebut menutupi aurat bagi perempuan ketika mukenanya itu ada di bawah dagu. Ya, malayatul wajib ilahi fa wajib. Nah, padahal disebutkan di sini jami badaniha masih wajhi wal kafain. Kafain dua telapak. Kafain dua telapak tangan itu gampangannya kalau kita ketemukan ya, yang mana yang anggota zahir, yang mana yang anggota batin. Kalau kedua telapak tangan kita ketemukan satu sama lain, ya, ini yang terlihat, Pak. Yang masih terlihat setelah kita ketemukan satu sama lain, ini adalah anggota apa namanya? Zahir atau batin? Anggota zahir. Ya, anggota yang berada di luar area, yang masih terlihat ketika kita ketemukan satu sama lain, kedua telapak tangan kanan dan kiri kita ketemukan, yang masih terlihat adalah anggota zahir. Yang tidak terlihat itu disebut anggota batinul kaf. Ya, berarti yang tidak termasuk aurat ya yang tidak terlihat ketika sholat, yang tidak terlihat. Yang termasuk aurat ketika sholat berarti yang tidak terlihat. Ya. Ini perlu konteks-konteks seperti ini perlu kita pahami lebih detail. Ya, kita bukan perempuannya, tapi kita imam dalam rumah tangga. Masih banyak lagi kalau bicara aurat perempuan itu ketika pemakaian Pemakaian air. Yang penting tidak
aurat tidak bisa terlihat dari bawah. Kalau masih bisa terlihat dari pinggir, berarti masih belum sah sholatnya. Saya pernah menyampaikan dulu gaya mukena yang antara sambungan sama yang misah itu atasan ada bawahan, pernah menyampaikan belum? Sudah ya? Sudah betul? Iya, termasuk walaupun diintip dari bawah, bukan dari bawah kaki. Karena ada renggang, kalau nggak nyambung gitu, ada renggang terus diintip dari bawah, itu sama dengan terlihat dari samping. Ya, walaupun posisinya kita intip dari bawah. Nah, ini bahaya. Masih banyak. Nah, wa'alatul hurra wa rahmatin dan ajanib jami'ul badan. Auratnya wanita yang merdeka dan amat, ya, hamba sahaya perempuan, indal ajanib, di hadapan ajnabi. Ajnabi itu ya orang lain, ya, orang lain yang boleh dinikah, Pak. Itu ajnabi. Ya, orang lain yang boleh dinikah. Berarti istri kita mahram atau ghairu mahram, ajnabi atau ghairu ajnabi. Istri kita itu ghairu mahram, berarti ajnabi bagi kita, ajnabiyah bagi kita. Sehingga walaupun sudah berstatus suami istri, justru karena berstatus suami istri, jangan punya pemahaman kita bersentuhan kulit dengan istri kita itu wudhu kita batal. Justru batal. Iya. Itu orang lain, Pak, buat kita. Kalau itu mahram, tidak boleh kita nikahi itu. Nah, posisinya sudah jadi istri itu berarti kan dia orang lain, nyata bahwa dia adalah orang lain begitu. Sehingga ketika kita bersentuhan kulit dengan istri kita, wudhu kita dan wudhu istri kita pun batal. Ya. Nah, ajnabi itu bagi kita, istri kita itu ajnabi. Kalau mahram bukan orang lain, saudara sendiri yang mahram, tidak mungkin kita nikah sama istri kita. Enggak boleh nikah sama mahram. Kenapa kita sampai bisa jadi suaminya? Ya karena dia ajnabi buat kita. Ajnabi itu orang lain. Sehingga ketika dipahami konteks di sini, Allah berhuruf beramat indal ajanib jami'ul badan. Auratnya perempuan yang merdeka dan hamba sahaya perempuan di hadapan orang lain indal ajanib, berarti laki-laki yang lain, laki-laki lain yang bukan mahram, gitu kan pemahamannya berarti tadi adalah jami'ul badan, seluruh anggota tubuh, ya, jami'ul badan, seluruh anggota tubuh. Dikuatkan lagi di dalam kasyifah hatta wajhi wal kaffain, walau inda amnil fitnah, ya, walaupun jami'ul badan, hatta wajah dan kedua telapak tangan di selain sholat di hadapan laki-laki lain adalah jami'ul badan. Wa inna maharimiha, wa inna maharimihima. Tapi ketika ada di hadapan mahramnya mereka dan sesama perempuan, ya, mahram ketika berada di hadapan mahram mereka yang laki-laki dan sesama perempuan ini baik itu saudara sendiri ataupun orang lain, auratnya wanita merdeka adalah ma baina surrah wa rukbah, sama seperti auratnya laki-laki yang tadi secara mutlak. Dan ma baina surrah wa rukbah, ketika di hadapan perempuan atau di hadapan mahramnya sendiri,
auratnya perempuan yang merdeka dan auratnya amat hamba sahaya yang perempuan itu adalah ma'baina surah wa rukbah. Tapi indal ajanib di hadapan orang lain laki-laki ajnabi jami'ul badan. Ya, kalau yang di hadapan perempuan sesama perempuan atau di hadapan mahramnya sendiri sama seperti laki-laki yang secara mutlak. Nah, mutlak itu tadi saya tambahi ya, bukan cuma ketika di luar sholat dan di dalam sholat, ya, bukan cuma itu Pak, ya, tapi di hadapan orang lain atau bahkan sendiri, apalagi di hadapan ajnabiyah itu secara mutlak sama, ma'baina surah wa rukbah. Untuk laki-laki yang jadi mutlak saya tambah itu. Nah, jadi sehingga ketika hatta dalam posisi sendiri pun, baik di dalam kamar mandi tidak boleh buka aurat. Indah qadil hajat sesuai dengan kebutuhan. Mau BAB kita mau BAB pun silakan. BAB kebutuhan kita selesai, BAB selesai istinja selesai, buka auratnya itu selesai, harus ditutup kembali. Mau mandi, nah, perasaan pernah saya sampaikan bahwa mandi telanjang bulan itu hukumnya adalah ya pernah ya. Mosok. Iya, mandi telanjang bulat itu hukumnya makruh. Kita sendiri dari kamar mandi pakai basah-basah. Minimal sarung atau celana. Pokoknya biar tadi sebut telanjang bulat. Itu baik bagi laki-laki mau bagi perempuan sama. Iya, sebelum tahu juga saya benar-benar juga. Gini aja Pak tutupi. Ya, sehingga mandi telanjang bulat laki-laki mau perempuan itu hukumnya makruh. Hatta ketika kita bisa buka aurat ketika tidur, kita sendiri di kamar itu pun tidak boleh. Tidak boleh buka aurat sembarangan. Boleh kita buka aurat, bahkan buka sauatai dua anggota tubuh yang hitam yang kita miliki, maksudnya dua jenis kelamin. Nah, kelamin kita ya baik yang kubul maupun yang dubur boleh kita buka hanya ketika ada kebutuhan tidak untuk diobati saja. Kalau memang ada sesuatu yang harus diobati, selain itu tidak boleh. Jadi kalau tidur yang biasa pakai sarung toh, mulai malam ini harus pakai celana. Yang biasanya pakai sarung toh, biar enggak kelihatan kemana-mana, enggak diumbar kemana-mana. Mulai malam ini yang biasa mandinya telanjang bulat, yo sedikit-sedikit belajar, sekali belajar, biar tidak telanjang bulat pakai apa. Celana dalam pun enggak disebut telanjang bulat. Gitu. Minimal kalau mereka pakai sarung atau pakai celana. Faslun arkanus sholati sab'ata asyar, Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu para jamaah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Dan seperti biasa sambil nunggu waktu isya, monggo disilakan kepada para jamaah, mungkin ada 1, 2 atau beberapa hal yang ingin ditanyakan, monggo disilakan. Waalaikumsalam. Sholat bagi seorang imam itu kalau membaca Al-Fatihah setelah balap dolin itu ada obat jeli seperti itu. Terus bacaan surat pertama setelah Fatihah itu sumpahnya baca tunggu, nanti bacaan yang kedua dan bacanya waduha. Sedangkan di Al-Quran itu kan sudah itu bagaimana. Terus yang kedua ada lagi satu lagi, kita kalau
mendengarkan. Tapi kalau begini kan langsung itu kan kita dapat ilmunya kan kita menjawabnya dengan audio. Bagaimana kalau dengan di televisi atau di YouTube? Oh iya. Itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bacaan apapun, ya, bacaan apapun setelah kita baca Al-Fatihah atau imam baca Al-Fatihah, apapun itu, entah Rabbil Firli, entah langsung Shodaqallah, satu yang harus digarisbawahi adalah tidak boleh meyakini itu adalah bagian dari Fatihah. Itu satu. Ya. Poin pertama, tidak boleh meyakini itu adalah bagian dari Fatihah. Yang kedua, jadikan itu hanya sebagai zikir. Sebetulnya ya, saat mustajabah di dalam sholat itu ketika satu jeda antara waladhdallin-nya imam dengan amin-nya makmum, itu satu jeda. Jedanya antara waladhdallin-nya imam ada jeda dengan amin-nya makmum, itu satu. Yang kedua adalah saat mustajabah di dalam sholat ketika aminnya makmum berbunyi atau balik aminnya imam berbunyi makmum ya, aminnya makmum berbunyi aminnya imam, itu saat mustajabah. Iya. Sangat mustajab. Oh, riwayat ketika imam amin ya. Saya kalau dipanjangin sama tuh jadi fitnah. Amin yang makmum ketika berbunyi dengan amin ya imam. Ya. Itu malaikat ikut kami. Malaikat ikut istajib. Kita ya. Misalnya, makanya itu betul-betul dimanfaatkan, betul-betul dimanfaatkan. Makanya kalau menurut saya sih yang enak setelah waladhdallin itu makmum langsung jawab amin, langsung jawab begitu. Kasihan imam kita kalau kata bahasa Sunda. Mau ikut bareng ambil karena berhubung tadinya sudah tahan nafas agak panjang, ya kan? Ayat apa ini? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kan agak panjang tuh Pak kita nafas. Iya, habis waladdallin, apalagi kalau nggak ada wakaf di ghairil maghdubi 'alaihim atau 'alaihim yang pertama. Ya, monggo itu nanti di qiraat ya, masih ada di qiraat. Itu di qiraat nanti yang boleh yang mana, ada yang pertama atau ada yang kedua, dari imam siapa, itu bagian qiraatnya. Apalagi kalau tidak berhenti sama sekali, ada yang pertama, ada yang kedua tidak berhenti, dilapas langsung ke waladhdallin, itu udah mulai dia baru langsung ditarik imam nggak sebut bareng imam sayang. Berarti yang sore bareng sama imam saja. Aminnya itu barengin sama imam amin gitu. Iya. Yang mustajab. Iya. Barengin sama imam. Nah artinya ketika bareng imam berarti kan ada jeda tadi itu Pak. Ada jeda antara waladhdallin-nya imam dengan amin-nya makmum. Ini jeda ini yang dimanfaatkan biasanya yang saya tahu oleh imam untuk baca doa di antaranya tadi yang ditanyakan Rabbil Firli
walidayya. Amin. Cuma yang banyak terjadi sekarang dibalik, Pak. Waladhdallin. Amin. Terus nggak apa-apa sih, nggak harus sama sholatnya, cuma abdoliyahnya. Dikasih jeda. Kadang itu ngehekat kalau kata Sunda. Dikasih waktu. Baru juga tahan napas sudah, baru lega itu udah langsung disuruh barengi aminnya makmum gitu kan dia. Amin. Tapi kalau imamnya aminnya lama gimana? Cek kata amin amin. Waduh. Kepanjangan. Waduh. Kalau lihat imamnya kan mesti baca amin juga. Oh iya betul. Baru ikut makmum ikut. Kalau imamnya nggak bunyi aminnya gimana? Enggak bunyi atau enggak terdengar? Keren. Keren. Pakai ini, pakai apa namanya? Iya. Juga harusnya lo berhak. Betul. Tapi ada yang nggak nyebutkan gimana? Oh, iya. Dia nggak. Nggak ikut amin ya. Ini yang salah kita yang dengerin perhatiin dia atau dia yang ikut amin? Kira-kira sama-sama dalam sholat ya. Iya. Nah, ini apa namanya, untuk kebaikan yang sama-sama kita introspeksi. Pertama, tidak menyebut amin itu tidak sampai membatalkan sholat, cuma hilang afdoliyah sia-sia. Hilang afdoliyah sama saja apa yang betul-betul itu jadi apa ya? Kalau ibarat emas itu, emas yang paling mahal ini sama sekarang emas yang paling mahal. Sama saja apa di dalam sholat. Memang sebenarnya amin. Apa itu kan? Amin, istajib doaan. Maksudnya adalah amin itu artinya istajib doaan. Ya Allah, ijabahkanlah doa. Amin. Ya, setelah waladhdallin imam misil Rabbi fili wa walidayya amin. Rabbi fili wa walidayya amin. Nah itu pun harus dimanfaatkan pula sama makmum. Ya bukan cuma imam gitu maksudnya. Betul, itu satu tadi ya, apa namanya, jeda antara waladhdallin ya imam dengan amin ya makmum. Jedanya itu sama sekali itu. Terus yang kedua adalah ketika amin ya makmum berhenti amin ya imam, itu pun sama sekali. Ya ada dua berarti. Ya, itu tinggal disesuaikan saja, mau nggak dibiasakan gitu. Soalnya kata itu jadi begitu. Iya, makin bumbu soalnya. Lama kasih kok. Oh, itu satu ya. Terus tadi Amin itu apa namanya, dan istajib doa kita istajib doa. Jadi apapun kabulkanlah doa. Betul, apapun harapan kita ya, ketika ada yang ingin doa bisa ini kita lihat amin istajib doa. Makanya rugi juga kalau yang mimpin doa itu doa pakai kalimat-kalimat yang buat dirinya sendiri. Ya, Robbana Amin. Ya kan nggak pakai itu kalau tajwidnya kan? betul. Ada kan? Kalau hitung tajwid sama makna jelas rusak. Masanya rusak. Betul. Kalau hitung tajwid sama makna. Cuman di sini ada hal lain selain itu. Apa? Rasa. Law. Law, rasa. Rasa yang dimiliki masing-masing makmum ketika ada yang mimpin doa, dia sudah angkat tangan, dia juga pasti tahu secara naluri nih lagi didoain bareng-bareng. Amin rusak, amin apa amin, amin.
kalau dilihat ya Al-Fatihah itu kan aminnya itu kan itunya apa fathahnya kan itu berbeda. Terus kecilnya kan batu ini amin kalau media itu begitu. Tapi kalau ada yang amin gitu kan amin gitu kan ya seperti amin itu ya rusak maknanya, tetap rusak maknanya. Cuma begini, satu tadi itu baik yang Robi itu wali-walinya termasuk yang amin ini tidak boleh diyakini mereka adalah bagian dari Fatihah. Itu satu poin ya. Jadi ketika mereka bukan bagian dari Al-Fatihah, seandainya ada kesalahan dalam pelafalan, berarti tidak sampai ngaruh pada keabsahan sholat. Itu konteksnya, karena bukan bagian dari Fatihah, bukan rukun qauli gampangannya. Tadi yang kedua pembacaan yang surah terbalik ya. Dulu saya itu diprotes Pak, sering diprotes sana di rumah. Waktu sering imamin di masjid, kalau sekarang tidak. Sering diprotesnya begini. Satu, kok nggak ngikutin apa yang orang-orang tua dulu sering dibaca di setiap perbedaan waktu sholat. Saya jawab enteng aja, saya nggak hafal, saya cuma itu. Iya betul, itu saya jawab gitu. Saya nggak hafal, hafalnya cuma itu. Cuma waktuha apa alam nasyara ini al-umud wailun sedang kawan-kawan terutama yang bulan tarawih, terutama yang bertarawih. Saya nggak hafal karena tadi baca ini baca itu. Itu saya terus ada salah satu sesepuh pada waktu itu, sekarang beliau sudah meninggal, Allah yarham. Beliau mengatakan begini, betul memang tidak mengganggu keabsahan sholat. Saya bertanya dulu di kampung, cuma itu manfaat. Betul tidak mengganggu keabsahan sholat, tapi ngacak-ngacak posisi itu. Saya kaget Pak, masa saya belum pernah melihat itu. Maksudnya ya tapi nggak saya omongin dalam hati, saya belum pernah melihat ya ibaratnya ya. Dalilnya maksudnya ayat kata ulama siapa di dalam kitab apa ini makan ada. Nggak sampai mengganggu keabsahan sholat satu mas. Pada waktu itu saya ingatkan saya pada waktu itu, sehingga seiring berjalannya waktu ketemu juga ini. Memang betul ada yang mengatakan makruh, ya, ada yang mengatakan makruh ya, karena tidak sesuai urutan yang ada di dalam Al-Quran. Betul, tapi konteksnya adalah kalau kita mau teliti lebih lanjut antara ayat satu dengan ayat yang kedua yang ada di dalam Al-Quran, kan belum tentu ayat yang pertama dia turun duluan. Surat pertama dia turun duluan walaupun urutannya ada di pertama, belum tentu. Sekarang yang ada di Al-Quran urutan surat pertama apa? Al-Fatihah di Al-Quran. Yang surat pertama Al-Fatihah. Apakah Al-Fatihah turun duluan? tidak. Ya. Surat kedua Al-Baqarah, antara Al-Baqarah dengan Iqra lebih duluan. Dan terus kita mau baca dari Al-Fatihah Al-Baqarah ini. Walhamdulillah, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Dan kita waktu kamu imamnya. Kira-kira begitu. Tapi yo, itulah keindahan apa namanya dalam kerangka ilmiah. Ya seperti itu indahnya. Jadi mau pakai urutan sesuai dalam Al-Quran kalau memang apa itu afdol,
mau nggak pakai apalagi ada alasan yang lain kayak saya tadi, saya nggak hafal, itu juga nggak hafal, gitu, nggak kira-kira begitu. Terus yang apa aja gitu kan? iya, yang terakhir, bagaimana kan di YouTube apa? oh iya, saya pernah Sidil Habib Umar Ibn Hafiz, dia ditanya dalam pengajian jam 1 malam bahwa dia di Facebook biasanya ada di YouTube beliau itu jam 1 malam waktu Indonesia biasanya suka bikin YouTube instingnya. Beliau pernah ditanya dalam salah satu pengajian, yo nggak ngerti maka ada translate-nya, saya nggak ngerti bahasa beliau, cuma ada translate. Pernah ditanya bagaimana hukumnya mengaji di YouTube. Bahasa beliau satu yang penting, sangat keilmuan si penyampai materi atau ilmu itu nyambung, dia punya syarat. Saya bisa masuk YouTube, terus jenengan dengerin dari YouTube, ngaji di masjid, jenengan dengerin dari YouTube, sama jenengan langsung datang ke masjid, itu posisinya bisa sama. Yang berbeda cuma kedatangannya saja, pahala kedatangan dengan datangnya. Kalau saya punya sanad yang nyambung ke Rasul, itu satu. Kedua, ta'aluk rohani kita sebagai penonton YouTube dengan beliau yang ada di YouTube, ta'aluk itu hubungan batinnya. Kalau hubungan batinnya kuat, mahabbahnya, rasa cinta kita sama beliau yang ada di YouTube, walaupun beliau belum cerita sama kita ya, cinta kita kepada beliau kuat, ta'aluknya kuat, selesai, tidak ada masalah. Perbedaannya cuma kita nggak ada di majelisnya. Satu, kita nggak punya pahala bolak-balik keluar rumah masuk keluar masjid dan ikut ditarkan di majelis kebebasan luar ini saja. Kalau boleh, boleh. Sanadnya gimana? Itu sanad beliaunya gimana? Kalau sanad beliaunya nyambung, ini yang masalah. Ya. Itu yang masalah. Kalau Masalahnya yang mau apa ya kita jangan dengerin. yang didengarkan bermasalah, kita mendengarkan yang bermasalah, ya itu bermasalah. Ya. Beliaunya nggak nyambung ini, yang kita dengarkan, yang ada di itu, terus kita ngedengerin beliau, yang nggak punya sanad, nyambung terusannya kita. Dia ini bermasalah, kita yang ngedengerin orang yang bermasalah, berarti kan itu bermasalah. Kira-kira betul ajarannya baik, tapi dalam ranah keilmuan adalah sanad. Lalu isnad, seandainya tidak ada sanad, maka setiap orang akan bebas mengatakan apa yang ingin dia katakan tanpa ada Quran. Kalau enggak ada sanad. Cukup ya? Cukup. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan, kehilafan dari saya pribadi dari awal sampai akhir. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan manfaat barokah. Ta'lim kita pada malam hari dan ta'lim kita pada malam-malam yang lain, semuanya manfaat barokah, maslahat dunia dan akhirat untuk kita dan untuk keluarga kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.